Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Sulistanto dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, Prodi D4 Teknik Informatika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merouting sebuah gedung memiliki 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dengan user 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan masing-masing lantai memiliki 2 user serta mempunyai server DNS, web, dan email. Di sini juga sudah ada setiap networknya dan juga server webnya dan emailnya. Caranya kita masuk ke router lantai 1 terlebih dahulu. Kita masukkan IP ke masing-masing lantai. Masuk ke FA0/1. Kita akan menghubungkan terlebih dahulu ke user 1 dan 2 yaitu 192.168.91.6. Jangan lupa juga di-on-kan. Ini 255 subnet masknya 255 255 248. Di sini saya menggunakan IP akhiran 6 seperti ini karena 6 adalah IP tertinggi dari network itu. Selanjutnya kita masuk ke router lantai 2 ke FA0/1 192.168.91.86. Saya juga menggunakan 86 ini karena 86 adalah network tertinggi untuk IP ini dan subnet masknya 255 255 255 248. Lanjutnya kita ke lantai 3 config ke F0/1 192.168.91.166. subnet masknya 255 255 255 248 dan jangan lupa di-on-kan. Di sini 166 juga sama karena 166 adalah network tertinggi dari 160 itu sendiri. Selanjutnya kita close saja, kita masuk ke router gedung utama. Nah, di gedung utama ini kita akan menghubungkan setiap lantainya ke gedung utama. Pertama kita masuk ke lantai 1, itu hubungannya adalah FA1/0. Kita masuk. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 172.91.10.2. Karena yang 10.1 sudah terpakai, jadi kita menggunakan 10.2. Subnet masknya 255 255 252. Setelah itu kita on-kan agar menyala hijau. Setelah itu kita akan masuk ke lantai 2 yaitu FA0/0. Nah, ini 172.91.20.2. Juga sama karena 20.1 sudah terpakai, jadi kita memakainya 20.2 subnet mask 255 255 255 252. Jangan lupa juga di-on-kan. Setelah itu ke lantai 3 yaitu Ethernet 6/0. Kita ketikkan 172.91.30.2. Yang ini juga sama karena 30.1 sudah terpakai, jadi kita pakai 30.2 subnet mask 255 255 255 252 dan juga jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke setiap servernya. Server ini terlebih dahulu agar terhubung ke setiap servernya yaitu Ethernet 7/0. Di sini IP-nya 112.13.91.1. Saya menggunakan 91.1 karena itu lebih mudah saja dan juga itu yang paling kecil dari network itu sendiri agar lebih gampang lah. Setelah itu kita masukkan subnet masknya 255 255 255 224 dan jangan lupa di-on-kan. Selesai kita menghubungkannya, setelah itu kita akan mendhcp setiap lantainya. Caranya kita masuk ke router lantai 1, setelah itu CLI, kita exit aja semua.
exit lagi. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya dan saya akan mengeceknya untuk memastikan apakah benar atau tidak DHCP-nya. Kita masukkan, kita ketikkan SH IP DHCP binding. Seperti ini, kita langsung enter saja. Nah, muncul 192.168.91.1 dan 192.6168.91.2. Kita coba cek ke user 1. Masuk ke desktop ya, IP configuration DHCP. Nah, maka akan muncul 192.168.91.1 dan user 2 nya nah ini 192.168.91.2. Lanjutnya kita close saja semuanya, kita masuk ke lantai 2, lalu ke CLI lagi. Nah, kita exit agar keluar dari yang program sebelumnya. Setelah itu kita ketik SH IP DHCP binding enter. Nah, di sana kita melihat ada dua IP, 192.168.91.82 dan 192.168.91.81. Kita cek, coba cek user 3 desktop IP configuration. Nah, di sini DHCP ya, 192.168.91.81. Benar. User 4 desktop IP, nah 192.168.91.82. Selanjutnya kita ke lantai 3, masuk CLI lagi, kita exit, ketikkan lagi, enter lagi SH IP DHCP binding, enter. Situ ada dua IP lagi, 192.168.91.161 dan 192.168.91.162. Setelah itu kita cek lagi user 5 desktop IP configuration. Nah, sama juga 192.168.91.161. User 6 desktop. Nah, di sini juga sama DHCP ya, 192.168.91.162. Jadi seperti itu cara meng-DHCP-kan semua lantai di gedung ini, dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke server. Kita pertama langsung memasukkan ke server email terlebih dahulu. Kita masuk, lalu kita masuk ke config. Nah, di sini masukkan ke FA0/FA0-nya, kita masukkan IP-nya. Karena yang DNS ini mulai dari 112.13.13.91.3/27. Jadi saya memulainya urut, server menggunakan .4, yang email .5. Pertama kita ke email terlebih dahulu. Ini sudah seperti ini, masukkan. Lalu subjek nasnya 255.255.255.224. Gateway-nya adalah ini 112.13.91.1, DNS-nya 112.13.91.3. Ini DNS. Setelah itu kita masuk ke service, kita cek email. Nah, di sini saya menggunakan sesuai yang ada di sini ya, poltek.tegal.ac.id. Pertama kita masukkan user 1, cara menambahkannya ketik di sini user 1. Setelah itu passwordnya, setelah itu langsung ketik plus ini. Lanjutnya karena NIM saya ganjil, jadi saya menggunakan usernya 135. Selanjutnya user 3 juga sama, user 3 password, lalu di plus user 5, tulis user 5 dan
5. Jangan lupa juga di on kan. Selanjutnya kita ke server web. Nah, web di sini kita masuk ke config, F0-nya kita masukkan IP-nya 192.13.91.4. Subnet mask-nya 255.255.255.224. Ini untuk gateway-nya sama ke DNS servernya sama. Ini gateway-nya, router utama, yang ini DNS servernya. Setelah itu kita masuk service, kita masuk ke HTTP. Nah, HTTP jangan lupa ini semuanya di on kan. Nah, di sini kalau kalian ingin mengedit ke isi dari index HTML ini, bisa di sini. Nah, di sini yang di dalamnya, di sini semuanya bisa diedit layaknya file HTML. Di sini saya sudah menggantinya dengan hello guys. Setelah itu jika sudah selesai tinggal save. Setelah itu di on kan semuanya akan jadi. Setelah itu yang ketiga ada server DNS, kita masuk config, kita masuk ke F0-nya. Nah, di sini IP dari server DNS 112.19.91.3 dan subnet mask-nya 255.255.255.224. Di sini gateway-nya ini adalah router utama dan ini DNS itu sendiri. Kita masuk ke service, lalu kita pilih opsi DNS. Nah, di sini kita masukkan email dari yang di atas itu, namanya poltektegal.ac.id. Nah, setelah itu di sini record, di sini adalah IP dari server email itu sendiri. Setelah itu langsung add. Setelah itu masukkan yang kedua yaitu server webnya www.poltektegal.ac.id. Record juga tipenya di sini on kan juga, yaitu addressnya IP-nya sesuai dengan server web 112.13.91.4. lalu kita add. Setelah itu kita sudah memasukkan IP di masing-masing server yang ada di sini. Selanjutnya kita akan merouting dari semua yang ada di sini agar bisa terhubung. Kita masuk ke router utama, kita masuk routing static. Nah, di sini cara meroutingnya, di sini kita masuk ke static. Nah, di sini kita merouting lantai 1. Kita akan merouting yang lantai 1 terlebih dahulu. Di sini saya menggunakannya metode yaitu quad zero itu agar kita lebih mudah saja, karena gampang untuk kita hubungkan ke IP apapun. Dan juga lebih simpel juga. Dan di sini masukkan saja 0.0.0.0. Setelah itu max-nya juga sama 0.0.0.0. Lalu next hop-nya untuk lantai 1 sendiri kita masukkan ini ya, yang di bawah 172.91.10.1. Selanjutnya juga sama, lantai 2 kita masukkan 0.0.0.0. Setelah itu subnetnya juga sama, next hop-nya 172.91.20.1. Lantai 3 juga 0.0.0.0, max-nya juga 0.0.0.0. next hop-nya 172.91.30.1. Selanjutnya
Nah, di sini sudah terhubung semua, yaitu di sini ada F1. Nah, di sini semuanya sudah di routing ya. Ini adalah penampakan jika kita sudah meroutingnya. Setelah kita selesai menghubungkan atau merouting, setelah itu kita hubungkan setiap lantainya. Ya, karena saya absen ganjil, jadi saya akan menghubungkan user 1 dan user 3. Sukses di sini. Setelah itu user 3 dan user 5 sukses juga. Dibalik, apakah akan sukses juga? User 5 ke user 3 sukses, user 3 ke user 5 user 1 juga sukses. Setelah itu kita delete. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS servernya. Caranya kita masuk ke user 1, kita pilih cmd command prompt. Di sini tinggal kita pingkan aja, kita ketikkan ping, kita ketikkan DNS server. Contoh aja emailnya, webnya www.poltektegal.ac.id. Kita enter. Nah, jika ada tulisan TTL seperti ini, artinya dia terhubung atau sukses. Selanjutnya kita ke web servernya. Caranya kita close dulu seperti ini, close. Kita masuk ke web browser untuk mengkonfigurasi server web. Kita cari servernya, webnya www.poltektegal.ac.id. Kita enter, cari. Nah, akan muncul yang tadi kita edit, yaitu hello guys. Di sini hello guys, di sini akan muncul hello guys. Setelah itu kita keluar, konfigurasi dari server web berhasil. Selanjutnya konfigurasi email server. Masuk ke email, pilih your name, yang pertama kita masuk ke konfigurasi email. Nah, di sini kita masuk user 1. Di sini user 1 @www.poltektegal.ac.id. Incoming mail server, gunakan satu, yaitu server dari user dari emailnya, IP dari emailnya, yaitu 112.13.11.91.5. Outgoing email servernya juga sama, pakai yang IP dari email, username user 1. Setelah itu kita save. Dan passwordnya juga sama, ini passwordnya user 1 yaitu 1. Kita save. Lalu kita masuk, lalu setelah itu kita masuk ke laptop lain, contoh saja laptop 5, user 5 ini. Lalu kita masuk ke email, konfigurasi user 5 nah, harusnya di sini www seperti yang di lantai 1, www.poltektegal. Terus lagi ya, harusnya di sini maaf sorry, di sini harusnya yaitu di sini itu harusnya user 5 nah, di sini servernya juga menggunakan server IP email. Setelah itu outgoing juga sama, masukkan username-nya serta passwordnya yaitu 5, lalu save. Kita ganti dulu ya, karena yang tadi di user 1 itu salah. Masuk ke email, konfigurasi mail, lalu di sini kita ganti. Nah, seperti yang di sini, poltektegal.ac.id.
Setelah itu jika selesai kita save, kita masuk ya. Kini saya sedang berada di user 1, kita pilih compose untuk mengirim pesan ke user 5. Tuh kita ketik di sini user 5. Ya isinya hai. Isinya hai. User 5 di sini kita juga ketikkan add, lalu poltektegal.ac.id. Setelah itu kita send. Kita akan coba cek ya ke user 5. Masuk ke user 5, email, receive. Nah, di sini juga masuk. Itu saja dari penjelasan saya tentang konfigurasi gedung. Dari gedung ini yang memiliki 3 lantai dan juga server yang memiliki 3 server. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.